Baik, sekarang kita masuk ke user validator atau PPK. Silakan di-input ya, user validator atau user PPK-nya, kemudian password-nya, kemudian klik masuk. Baik, kita masuk ke modul pembayaran. Nah, user validator atau PPK ya, di modul pembayaran itu ada di RUH pembayaran. Yang pertama terkait dengan validasi renkas harian yang sudah direkam oleh operator. Jadi nanti kalau operator sudah merekam suatu renkas harian, maka sebelum renkas tersebut bisa digunakan, PPK-nya harus memvalidasi atas renkas harian yang direkam oleh operator tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan renkas PPDH ya, perkiraan pencairan dana harian. Ini sama fungsinya ya. Validator atau PPK dalam hal ini akan memvalidasi ya, data yang sudah direkam oleh operator. Jadi data tersebut harus divalidasi terlebih dahulu, baru dikirim ke aplikasi Sprint agar bisa dimonitor oleh pihak KPPN. Kemudian menu yang berikutnya ada menu validasi. Ya. Jadi validator atau PPK, salah satu tugasnya adalah memvalidasi SPP yang sudah direkam oleh operator. Jadi di menu ini nanti PPK akan ngecek ya kesesuaian antara hard copy dengan data yang ada di aplikasi Sakti. Kemudian apabila sudah sesuai, maka PPK akan menyetujui SPP yang sudah direkam oleh operator. Nah, di menu ini juga PPK juga bisa membatalkan persetujuan atas SPP yang sudah divalidasi atau disetujui sebelumnya. Jadi apabila ada SPP yang sudah disetujui sebelumnya, kemudian ternyata setelah dicek kembali masih ada kekurangan atau ada kesalahan, PPK bisa membatalkan atau membatal setuju gitu ya atas SPP tersebut di menu ini. Kemudian yang berikutnya ada menu validasi perintah bayar. Nah, di menu ini validator atau PPK tugasnya adalah memvalidasi surat perintah bayar SPBY yang sudah direkam oleh operator. Jadi apabila operator sudah merekam SPBY, ya, harus divalidasi atau harus disetujui oleh PPK terlebih dahulu. Ya, kemudian nantinya akan dilanjutkan perekaman kwitansi di modul bendahara. Kemudian yang berikutnya ada menu cetak. Ini sama seperti yang ada di user operator, ya. Menu-menunya sama. Jadi PPK selaku validator itu juga bisa mencetak SPP, kemudian bisa mencetak SPM, bisa mencetak Karwas Pagu, bisa mencetak arsip SPM, bisa mencetak arsip SPP, kemudian bisa mencetak juga laporan FA detail 16 segmen, dan bisa juga mencetak renkas mingguan. Nah, menu yang berikutnya terkait adalah ADK SPP OTP. Nah, jadi di sini nanti PPK ya salah tugas yang berikutnya setelah memvalidasi atau menyetujui suatu SPP, tugasnya adalah membuat ADK SPP OTP ya atau one time password. Nanti setelah SPP yang sudah divalidasi atau sudah disetujui muncul di menu ini, silakan diklik proses. Nantinya akan muncul OTP ya atau SMS ke nomor HP PPK yang sudah terdaftar. Kemudian silakan di-input kodenya. Nah, nantinya ketika di-input maka otomatis SPP tersebut sudah berhasil membuat ADK SPP ya. Kemudian menu berikutnya ada menu monitoring. Ya, menu monitoring. Ini menu monitoringnya masih sama dengan yang ada di user operator ya. Menunya sama. Validator atau PPK bisa juga memonitor perintah bayar, kemudian memonitoring SPP, memonitoring ADK SPP, bisa juga seperti itu. Kemudian yang terakhir ada menu tutup periode, ya. Tutup buku modul. Ya. Ini bisa dilakukan oleh PPK atau validator apabila semua transaksi di bulan berkenaan itu sudah direkam. Jadi harus berkoordinasi dengan operator terlebih dahulu.
Karena apabila sudah dilakukan tutup buku, maka operator tidak akan bisa merekam dan juga validator tidak akan bisa memvalidasi ya, transaksi yang sudah dilakukan tutup buku modul. Ya. Kemudian tutup buku modul ini dilakukan setiap bulan. Nah, selain di modul pembayaran, tutup buku modul pembayaran juga bisa langsung dilakukan di operator GLP ya, atau General Ledger dan Pelaporan.